Suatu ketika ada seorang penebang kayu dengan dua anak dan ibu tiri mereka. Nama anak laki-laki itu Hansel, dan nama anak perempuan itu Gretel. Mereka hidup sangat miskin sehingga terkadang tidak ada yang bisa dimakan. Dan kemudian pada suatu malam dia berbaring di tempat tidur, memikirkan bagaimana memberi makan anak-anak lebih jauh. Istrinya menasihatinya untuk memiliki anak di hutan, menyalakan api, memberikan sepotong roti masing-masing dan meninggalkan mereka di sana, tidak semuanya mati kelaparan. Tapi si penebang kayu tidak setuju. Dan sampai saat itu, istrinya membujuknya bahwa dia akhirnya setuju. Dan anak-anak, karena kelaparan, juga tidak bisa tidur dan mendengar semua yang dikatakan ibu tiri mereka kepada ayah mereka. Dan saat orang tuanya tertidur, Hansel diam-diam bergegas keluar rumah. Bulan bersinar terang, dan batu putih berkilauan seperti koin. Hansel mengantongi sebanyak mungkin yang dia bisa. Kemudian dia kembali ke rumah dan anak-anak pergi tidur. Di pagi hari, ibu tiri mendatangi anak-anak itu, memberi mereka masing-masing sepotong roti, dan mereka semua pergi ke hutan bersama. Dalam perjalanan, Hansel melempar batu putih satu persatu. Ketika mereka sampai di tempat terbuka, ayah saya mulai menyalakan api. Dia memerintahkan anak-anak untuk duduk di dekat api dan memastikan bahwa api tidak padam, sementara mereka dan ibu tiri mereka akan mencari lebih banyak kayu bakar. Mereka duduk, lelah, dan tertidur. Ketika anak-anak bangun, itu adalah malam yang gelap di sekelilingnya. Dan ketika sebulan penuh telah terbit di langit, Hansel memegang tangan adiknya dan pergi, mencari jalan melalui kerikil, yang berkilauan seperti koin baru, dan menunjukkan jalannya. Mereka berjalan sepanjang malam, dan saat fajar mereka datang ke rumah ayah mereka. Beberapa waktu berlalu. Dan anak-anak kembali mendengar bagaimana ibu tiri suatu malam mulai memohon kepada ayah mereka untuk menyingkirkan anak-anak. Dia menolak, tetapi istrinya tidak mau mendengarkannya, dia mengutuk dan mengungkapkan segala macam celaan kepadanya. Ketika orang tuanya tertidur, Hansel, seperti yang terakhir kali, ingin mengumpulkan batu, tetapi ibu tirinya mengunci pintu, dan anak itu tidak dapat meninggalkan rumah. Pagi-pagi sekali, anak-anak diberi sepotong roti masing-masing, bahkan lebih sedikit dari waktu sebelumnya. Dalam perjalanan ke hutan, Hansel mencabik-cabik bidak di sakunya dan melemparkan remah-remah itu ke tanah. Ibu tiri membawa mereka lebih jauh ke dalam hutan. Sekali lagi api besar dinyalakan, dan sang ayah memerintahkan anak-anak untuk mengawasi api sementara mereka dan ibu tiri mereka membelah kayu lagi. Saat jam makan siang tiba, Gretel membagikan sepotong rotinya dengan Hansel. Dan mereka tertidur. Kami terbangun saat malam yang gelap tiba. Dan kemudian 1 bulan tiba, dan mereka berkumpul dalam perjalanan, tetapi mereka tidak dapat menemukan satu pun remah-remah, karena ribuan burung beterbangan di hutan telah lama memakan remah-remah itu. Jadi anak-anak berjalan sangat lama, tetapi mereka tidak bisa keluar dari hutan. Tiba-tiba, jalan membawa mereka ke gubuk. Saat mendekat, anak-anak melihat bahwa rumah itu semuanya terbuat dari roti dan biskuit, dan jendelanya terbuat dari gula murni. Hansel mengulurkan tangan dan mematahkan bagian atap, sementara Gretel pergi ke jendela dan mulai menggerogoti jendela. Dan kemudian pintu di gubuk terbuka lebar, dan wanita tua itu keluar, bersandar pada kruk. Hansel dan Gretel sangat ketakutan sampai-sampai mereka melepaskan informasi dari tangan mereka. Dan wanita tua itu baik hati dan mengundang mereka ke gubuknya. Sudah ada banyak makanan di atas meja, susu, kue, apel, dan kacang-kacangan. Setelah makan malam, wanita tua itu membuatkan 2 tempat tidur bersih untuk anak-anaknya, dan Hansel serta adiknya mengira mereka ada di surga. Tetapi wanita tua itu hanya berpura-pura menjadi penyayang, tetapi sebenarnya dia adalah seorang penyihir jahat, yang membangun pondok rotinya untuk tujuan ini untuk memikat anak-anak. Pagi-pagi sekali, saat anak-anak sedang tidur, dia mengambil Hansel dan memasukkannya ke dalam sangkar kecil. Dan dia memerintahkan saudara perempuannya untuk melakukan semua yang diminta penyihir jahat itu. Wanita tua itu memutuskan untuk menggemukkan bocah itu untuk dimakan nanti. Jadi Gretel mulai memasak makanan paling enak untuk Hansel, dan dia sendiri hanya punya sisa makanan. Beberapa waktu berlalu, dan bocah itu tidak menjadi gemuk. Kemudian wanita tua itu tidak mau menunggu lebih lama lagi, dan memutuskan untuk memasak dan memakan Hansel. Dia memerintahkan Gretel untuk menyalakan kompor dan mengoleskan air. Ketika kompor sudah hangat, wanita tua itu menyuruhnya naik ke atas kompor dan melihat apakah sudah cukup panas. Jadi dia ingin mendorong gadis itu ke dalam api dan memanggangnya. Tapi Gretel tahu apa yang ada di pikirannya. Dia berkata bahwa dia tidak tahu bagaimana masuk ke sana, dan meminta penyihir itu untuk menunjukkan dirinya.
Wanita tua itu marah dan naik ke dalam oven. Kemudian Gretel mendorongnya dan membanting penutup di belakang penyihir itu. Wow, betapa mengerikan wanita tua itu melolong. Gretel sementara itu bergegas ke Hansel dan membuka kandangnya. Setelah membebaskan saudara mereka pergi ke kamar penyihir, di mana ada kotak-kotak mutiara dan batu berharga di semua sudut, mengisi kantong mereka dengan mereka dan pulang. Selama beberapa hari anak-anak mencari jalan pulang. Hutan tampak semakin akrab, dan akhirnya mereka melihat rumah ayah mereka di kejauhan. Betapa senangnya dia melihat anak-anaknya hidup. Hansel dan Gretel menuangkan semua mutiara dan permata yang mereka ambil dari penyihir itu ke lantai. Tidak perlu memikirkan tentang makanan. Dan mereka mulai hidup, dan bersukacita. Dan sang ayah mengusir ibu tiri yang jahat itu keluar rumah. Suatu ketika ada seorang tukang giling tua yang memiliki 3 putra. Ketika penggilingan mati, dia meninggalkan anak-anaknya penggilingan, keledai dan kucing. Yang tertua mendapatkan penggilingan, yang tengah mendapatkan keledai, dan yang termuda harus mengambil kucing. Kakak laki-laki itu menertawakannya, tetapi kucing itu berjanji bahwa dia akan membuat adik laki-lakinya kaya jika dia memberinya sepasang sepatu bot dan tas. Pemiliknya terkejut, tetapi memenuhi permintaan kucing itu. Kucing itu segera menarik sepatu botnya di kaki belakangnya, menuangkan gandum ke dalam karung, melemparkannya ke bahunya dan pergi berburu. Di hutan, dia membuka tas, melemparkannya ke tanah, dan menyembunyikan dirinya di semak-semak. Dia tidak perlu menunggu lama. Seekor kelinci yang penasaran berlari ke karung dan naik ke dalamnya untuk makan gandum. Dan kucing itu hanya menunggu itu. Dia melompat keluar dari semak-semak, mengencangkan karung, mengangkatnya di pundaknya, dan pergi ke istana kerajaan. Raja negeri itu adalah pencinta makanan enak. Kucing itu membungkuk dalam-dalam padanya, menyerahkan kelinci itu dan berkata bahwa itu adalah hadiah dari tuannya, Marquis de Carabas. Raja sangat terkejut dengan kejutan ini. Kucing itu membungkuk seperti bangsawan sejati dan pergi ke jalan. Keesokan harinya dia pergi berburu dengan karung itu lagi. Kali ini dia berhasil menangkap 2 ayam hutan gemuk. Raja sangat senang melihat hadiah menyenangkan lainnya. Selama beberapa minggu berturut-turut, kucing itu terus memakai ayam hutan dan kelinci untuk raja. Tapi dia tidak mengatakan apapun tentang ini kepada pemiliknya yang lapar dan kurus kering. Begitu kucing melihat seorang putri di istana, dia sangat cantik. Kucing itu menyadari bahwa dia akan menjadi istri yang luar biasa bagi tuannya. Maka raja akhirnya ingin bertemu dengan Marquis. Kucing itu menjawab bahwa mereka bisa menemukannya besok untuk berjalan-jalan di tempat pabrik berada. Dan dia sendiri berlari dengan kecepatan penuh ke penggilingan. Melihat pemiliknya, kucing itu berkata bahwa besok dia harus berenang di sungai, dan kemudian hidupnya akan berubah. Keesokan paginya, begitu dia masuk ke dalam air, kucing itu mengambil pakaiannya dan menyembunyikannya di semak-semak. Pada saat itu kereta kerajaan muncul di jalan. Kucing itu melompat ke jalan dan berteriak sekuat tenaga, "Selamatkan aku! Tolong! Marquis de Carabas sedang tenggelam." Mendengar ini, raja memerintahkan untuk menarik Marquis keluar dari air. Putra tukang giling menjadi sangat ketakutan ketika 2 penjaga mulai menyeretnya keluar dari sungai, tempat dia berjemur di air hangat. Raja memerintahkan untuk membawakannya pakaian sutranya. Putra tukang giling awalnya menolak, tetapi dia sangat menyukai pakaian bersulam emas sehingga dia dengan senang hati mengenakan pakaian kerajaan. Raja mengundangnya ke kereta, tempat sang putri cantik sedang duduk. Putra tukang giling itu tercengang, tetapi tanpa basa-basi naik ke kereta. Semenit kemudian, kereta itu meluncur melalui ladang dan padang rumput milik pemakan manusia raksasa yang tinggal di sebuah kastil besar. Kucing itu tidak membuang waktu, dan roh apa yang berlari di depan kereta menuju padang rumput, tempat penuai bekerja dengan keringat di alis mereka. Dia meminta mereka untuk mengatakan bahwa ladang ini milik Marquis de Carabas, jika tidak, kanibal jahat akan memakannya. Sebelum penuai yang tercengang bisa menjawab, kereta raja berhenti. Dan ketika raja bertanya padang rumput siapa mereka, mereka menjawab dengan ramah bahwa ladang ini milik Marquis de Carabas. Sementara itu, kucing itu langsung menuju kastil pemakan manusia itu. Dengan ketangkasan kucing, dia melompati dinding batu dan berjalan ke kastil. Kanibal itu sedang duduk di meja besar yang syarat dengan berbagai hidangan. Melihat kucing di sepatu bot, dia sangat terkejut dengan kelancangan seperti itu.
Kucing itu mulai menggoda raksasa itu, dan berkata bahwa dia tidak bisa berubah menjadi singa. Sebelum kucing itu sempat mengucapkan kata-kata ini, kanibal berubah menjadi singa besar dengan surai berbulu lebat. Jiwa kucing itu pergi ke sepatu botnya karena ketakutan, tetapi dia mengatasinya dan mengatakan bahwa kanibal tidak akan pernah bisa berubah menjadi tikus. Singa yang mengerikan itu menghilang, dan seekor tikus kecil muncul di tempatnya. Dan itulah yang dibutuhkan kucing itu. Dalam sekejap ia menangkap tikus itu, menangkapnya, dan memakannya. Pada saat ini, kereta kerajaan melaju ke halaman kastil. Membuka pintu kereta, kucing itu membungkuk dengan sopan dan berkata bahwa dia senang melihat semua orang di kastil Marquis de Carabas. Sulit untuk mengatakan siapa yang lebih mati rasa karena takjub mendengar kata-kata ini, raja atau putra tukang giling, yang sudah tidak mengerti sama sekali. Kucing itu membawa para tamu ke meja. Di akhir makan malam, raja, setelah makan sampai kenyang, berkata bahwa Marquis memang orang yang sangat berharga. Oleh karena itu dia dengan senang hati akan memberikan putrinya kepada istri. Sang putri bahagia, muda, tampan, dan selain itu, dia sangat menyukai Marquis yang kaya. Segera mereka memainkan pernikahan. Jadi putra tukang giling menikah dengan seorang putri dan menjadi seorang pangeran. Mereka semua hidup bahagia selamanya, terutama kucing itu, yang dengan bangga mondar-mandir di istana dengan sepatu bot tinggi.